Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anharul Hakim Abdullah dengan NIM 118207009 dari jurusan Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang termodinamika 2, yaitu mesin panas dan refrigerator. Di mana di sini terdapat dua kunci. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Nah, dua kunci ini adalah dua kata kunci dalam pengembangan hukum termodinamika 1. Contohnya, sejumlah gas dalam sebuah sistem dan sistem ini melakukan siklus, di mana pertama kerja diberikan ke sistem dengan memutar pedal dengan beban. Kemudian siklus akan lengkap bila sistem mentransfer panas ke lingkungan. Kemudian dalam dua sistem, satu pada temperatur tinggi dan satu lainnya pada temperatur rendah, proses yang terjadi adalah panas akan ditransfer dari sistem bertemperatur tinggi ke sistem bertemperatur rendah. Nah, suatu hal yang impossible adalah panas dapat berpindah dari sistem temperatur yang tinggi dan menuju temperatur yang rendah. Nah, ilustrasi kedua ini membandingkan antara mesin kalor dengan refrigerator sebagai referensi pompa kalor. Mesin kalor juga yaitu sebuah sistem yang beroperasi secara siklus yang mempunyai kerja positif dan panas positif transfer bersih, di mana pompa kalor ini sistemnya yaitu beroperasi secara siklus dan panas dari temperatur rendah ke temperatur tinggi dengan cara sistem diberikan sejumlah kerja. Siklus kedua tidak mungkin lengkap atau tidak mungkin terjadi bahwa panas berpindah dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, tapi hal ini mungkin terjadi pada refrigerator dan fluida yang bekerja pada refrigerator sistem ini adalah refrigeran seperti freon atau amonia. Secara termodinamika, panas ditransfer ke refrigeran pada evaporator di mana tekanan dan temperatur rendah. Nah, kerja diberikan ke refrigeran pada kompresor dan panas ditransfer dari freon pada kondensor di mana tekanan dan temperatur tinggi. Tekanan mengalami penurunan setelah melewati katup atau pipa kapiler. Di sini terdapat perbedaan antara refrigerator dan pompa kalor. Perbedaan di sini mempunyai perbedaan operasi siklus. Nah, sejumlah kerja dan sejumlah panas yang ditransfer dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Sebuah regulator termoelektrik kerja diberikan termoelektrik refrigerator dari energi listrik. Dari energi panas ditransfer dari permukaan refrigerator ke cold junction dari hot junction lingkungan. The efisiensi dari refrigerator dinyatakan dalam bentuk coefficient of performance dan disimbolkan dengan huruf B. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Intan Julianti Deningsi dengan NIM 11820700029. Nah, sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai mesin pemanas atau mesin kalor, di mana mesin memanfaatkan kalor yang kalornya diubah menjadi usaha dan sisanya dibuang ke lingkungan dengan suhu yang lebih rendah atau suhu yang dingin. Nah, kalor yang mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah itu terjadi secara spontan atau terjadi secara alamiah, dan memang sudah sunatullahnya seperti itu. Lalu, bagaimana jika dilakukan sebaliknya, di mana kalor berpindah atau mengalir dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi? Nah, hal inilah yang disebut dengan mesin pendingin atau refrigerator.
Untuk memindahkan kalor dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi tidak bisa dilakukan secara spontan atau tidak bisa dilakukan secara ilmiah. Jadi diperlukan adanya suatu usaha dari luar. Usaha ini digunakan untuk menyerap paksa kalor yang bersuhu rendah ke mesin pendingin lalu dibuang ke kalor yang bersuhu lebih tinggi. Nah, biasanya usaha ini dapat berupa energi listrik yang biasanya dipakai itu. Ketika mengambil kalor dari suhu yang dingin atau rendah dan memberikan usaha, maka kalor yang dipindahkan ke lingkungan yang lebih panas atau tinggi itu adalah QH sama dengan QC ditambah W, atau kalor yang dilepaskan ke suhu tinggi sama dengan kerja ditambah kalor yang diserap. Dalam hal ini, terdapat hukum 2 termodinamika untuk mesin pendingin, yaitu pernyataan Clausius, bahwa tidaklah mungkin memindahkan kalor dari tandon yang bersuhu rendah ke tandon yang bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha. Seberapa baik mesin pendingin dapat bekerja? Hal itu dapat diukur dengan suatu variabel yang disebut dengan koefisien performansi. Dapat dituliskan dengan CP atau COP atau koefisien of performance atau bisa juga dengan KP. Nah, KP ini, koefisien performansi ini sama dengan QC per W atau hasil bagi antara kalor dengan suhu yang rendah atau dingin dibagi dengan usaha yang diperlukan. Nah, seperti pada umumnya ya, bahwa manusia pasti menginginkan kalor yang dipindahkannya itu sebanyak-banyaknya kalor yang dipindahkan dan sekecil-kecilnya usaha yang dilakukan. Nah, hal ini juga selaras gitu dengan rumus yang ada, bahwa ketika nilai usaha atau nilai W-nya itu kecil, maka nilai koefisien performansi atau kalor dan juga kalor yang dipindahkan akan lebih besar nilainya. Nah, ketika koefisien performansi ini semakin tinggi, maka mesin pendinginnya akan lebih bagus atau lebih baik gitu. Jadi, dalam hal ini juga ketika usaha yang biasanya berupa energi listrik tadi, ketika lebih kecil, maka akan menghemat energi listrik gitu secara langsungnya. Di sini juga terdapat persamaan untuk gas ideal yang berlaku KP sama dengan QC per W sama dengan QC per QH per QC. Nah, QH per QC, QH min QC ini dapatkan dari persamaan yang tadi, yang QH sama dengan QC ditambah W. Jadi ketika akan mencari W, mencari variabel W, maka akan berubah menjadi QH min QC. Nah, pada mesin yang ideal akan berlaku QC per QH akan sama dengan TC per TH. Jadi QC per QH min QC per QH min QC sama dengan TC per TH min TC. Jadi sama dengan seperti itu. Untuk alat-alat yang menggunakan prinsip ini sudah banyak kita jumpai di sekitar kita. Dan juga mungkin mudah ditebak ya, yaitu kulkas dan juga AC. Nah, untuk kulkas sendiri, jadi ruangan di dalam kulkas kalornya diambil, kemudian kalornya dibuang ke suhu yang lebih tinggi atau lingkungan yang lebih panas. Nah, makanya ketika kita memegang pinggirannya atau belakangnya itu kan selalu terasa panas. Nah, itu adalah
kalor yang dibuang tadi gitu. Begitupun dengan AC, kalor dari ruangan yang akan didinginkan akan diambil, kemudian kalornya akan dibuang ke suhu yang lebih tinggi atau ke lingkungan yang lebih panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatimah Tujahra dari Pendidikan Fisika kelas 4A UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan memaparkan salah satu materi dalam mata kuliah termodinamika, yaitu hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwasanya kalor secara spontan akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika kita tinjau dari materi hukum termodinamika pertama, di mana jika kalor yang bersuhu tinggi keluar dan kalor yang bersuhu rendah masuk, maka jumlah kalor yang dihasilkannya itu sama, di mana kita mengenal persamaan Q keluar sama dengan Q masuk. Kemudian, perpindahan kalor itu selalu dari suhu tinggi ke suhu rendah, kemudian tidak sebaliknya. Makna dari tidak sebaliknya itu mengindikasikan bahwasanya proses tersebut tidak bisa kembali ke bentuk awal, atau proses tersebut dinamakan proses irreversibel. Banyak sekali dalam pembelajaran termodinamika itu ada yang dinamakan proses reversibel dan proses irreversibel. Kedua proses tersebut akan dipaparkan oleh teman saya pada pembahasan materi setelah ini. Kemudian proses irreversibel sendiri banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu gelas yang pecah. Gelas yang pecah itu tidak mungkin untuk dibentuk dalam bentukan seutuhnya agar menjadi bentuk gelas sebelum gelas tersebut pecah. Itu merupakan kemungkinan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian contoh lain, misalkan kita meniup suatu balon, kemudian ketika balon selesai ditiup, lalu saya menusuk balon tersebut, otomatis balon akan pecah dan tidak bisa kembali ke bentuk semula lagi. Kemudian contohnya itu sebutir telur, kemudian saya jatuhkan telur tersebut ke lantai atau kemanapun telur itu dilempar, maka telur akan mengalami keretakan dan tidak bisa untuk dibentuk seperti semula. Misalkan ada peribahasa yang mengatakan bahwasanya nasi sudah menjadi bubur. Nah, itulah keempat contoh dari proses irreversibel dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi bagaimana ketika muncul, apakah suatu sistem itu hanya bersifat proses irreversibel? Tentu khususnya itu misalkan dalam bidang kimia atau materi kimia itu ada yang dinamakan proses reversibel. Proses reversibel itu merupakan proses yang dapat melakukan keterbalikan dengan berbagai syarat dan ketentuan. Kemudian dalam pembahasan hukum kedua termodinamika sendiri terdapat formulasi klasik mengenai hukum kedua termodinamika. Yang pertama itu dari pernyataan Clausius dan yang kedua dari pernyataan Kelvin Play. Yang pertama itu saya akan memaparkan mengenai pernyataan Clausius, di mana dia menyatakan bahwasanya tidak mungkin sembarangan sistem beroperasi dalam bentuk sembarang sehingga hasil dan akibatnya itu adalah aliran energinya itu dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih rendah. Contohnya intinya, apabila suatu sistem itu bekerja dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas, maka sistem tersebut telah menyalahi dari pernyataan Clausius itu sendiri. Kemudian akan tetapi si Clausius ini tidak mengesampingkan kemungkinan adanya sistem yang mengalir dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih rendah. Makanya itu seperti menjadi hak paten Clausius bahwasanya sistem itu agar sistem tersebut mengikuti pernyataannya, maka sistem tersebut harus harus mengalirkan energinya itu dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin.
Kemudian, sebelum saya memaparkan pernyataan Kelvin Planck, di dalam pembahasan termodinamika hukum kedua ini terdapat istilah reservoir. Reservoir termal itu merupakan suatu sistem di mana temperaturnya itu selalu konstan meskipun energinya itu ditambahkan atau dikurangi melalui perpindahan kalor. Contohnya itu misalkan yang mendekati itu atmosfer bumi, kemudian ada lagi danau, lautan, dan sebagainya. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Ketika kita pergi ke pantai, kemudian kita membawa nih sebuah termos yang di dalamnya itu terdapat air panas. Sesampainya kita di pantai, kita menuangkan air panas tersebut ke air laut. Otomatis meskipun energi panas ditambahkan ke air laut, tetap saja air laut akan memiliki suhu yang konstan atau memiliki temperatur yang selalu konstan. Nah, yang keduanya itu saya akan memaparkan mengenai pernyataan Kelvin Planck. Kelvin Planck sendiri menyatakan bahwasanya tidak mungkin sembarangan sistem itu beroperasi dalam suatu siklus termodinamika, kemudian mengeluarkan sebuah energi dalam bentuk kerja ke lingkungan dan menerima sebuah energi dalam bentuk panas ke reservoir termal tunggal. Nah, ada pernyataan menarik di sini bahwasanya ketika pernyataan Kelvin itu benar, maka pernyataan Clausius itu akan benar. Sebaliknya, saat pernyataan Kelvin itu salah, maka pernyataan Clausius juga akan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Algi Nur Rahman Miladanta, NIM 11820700007. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan tentang hukum 2 termodinamika, yaitu topik selanjutnya kita akan membahas proses reversibel dan irreversibel. Suatu proses disebut irreversibel jika sistem dan semua bagian dari lingkungannya tidak dapat dikembalikan ke tingkat keadaan awal masing-masing setelah proses terjadi. Nah, ingat, di sini tidak hanya sistem fokusnya tetapi juga semua bagian dari lingkungannya. Yang kedua, suatu proses disebut reversibel jika sistem dan lingkungannya tidak dapat dikembalikan ke tingkat keadaan awal masing-masing. Nah, di sini kedua-duanya jika dapat dikembalikan ke tingkat keadaan masing-masing setelah proses berakhir, maka disebut sebagai proses reversibel. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwa tipe proses reversibel ini adalah tipe proses yang benar-benar diidealkan. Nah, dalam kehidupan realnya itu, dalam kehidupan sehari-harinya, tidak ada proses reversibel. Itu karena sangat susah sekali. Nah, suatu sistem yang menjalani proses irreversibel tidak dapat dikembalikan ke tingkat keadaan awalnya. Sistemnya mungkin bisa dikembalikan ke tingkat keadaan awalnya, tetapi lingkungannya tidak bisa dikembalikan ke tingkat keadaan awalnya. Sehingga di sini, dia juga tetap dikategorikan sebagai proses irreversibel. Nah, hukum kedua termodinamika itu dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu proses tersebut irreversibel atau reversibel. Nah, di sini kita sudah mulai bisa mereka-reka bahwa sembarang proses yang melibatkan perpindahan panas secara spontan dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin adalah perpindahan irreversibel, adalah proses irreversibel. Ini bisa diturunkan dari pernyataan Clausius yang telah dipaparkan oleh teman saya. Pertama, kalau perpindahan panasnya dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, itu terjadi secara spontan. Nah, tapi sebaliknya, jikalau perpindahan panasnya dari benda itu lebih dingin ke yang lebih panas, itu tidak bisa terjadi secara spontan. Nah, itu bisa terjadi, itu harus ada campur tangan dari luar, harus ada campur tangan dari lingkungan. Nah, karena ada campur tangan dari luar tersebut, berarti lingkungannya juga akan berubah. Nah, makanya di sini kita simpulkan bahwa perpindahan panas dengan perbedaan temperatur tertentu pasti dia prosesnya irreversibel. Nah, semua proses aktual, yaitu sekali lagi,
Semua proses aktual itu adalah proses irreversibel. Selama proses berlangsung dalam suatu sistem, irreversibel dapat terjadi dalam 3. Yang pertama, di dalam sistem. Yang kedua, di dalam lingkungan, yaitu biasanya di lingkungan secara langsung ya, ataupun dalam sistem dan lingkungan. Nah, sekarang kita lihat reversible internal. Suatu proses disebut reversible internal jika tidak ada irreversibilitas di dalam sistem. Irreversibilitasnya mungkin terjadi di lingkungannya. Nah, tetapi di dalam sistem tidak ada irreversibilitas. Nah, di sini itu disebut sebagai proses reversible internal. Nah, di suatu proses reversible internal itu merupakan proses kesetimbangan semu. Nah, irreversibilitas eksternal adalah irreversibilitas yang terjadi di dalam lingkungan sistem. Sekarang, bagaimana cara mendemonstrasikan proses irreversibilitas tersebut? Nah, irreversibilitas suatu proses itu dapat didemonstrasikan dengan teliti menggunakan pernyataan Kelvin Planck. Caranya seperti apa? Dari artikel yang saya baca, kita dapat asumsikan ada jalan untuk mengembalikan sistem dan lingkungannya ke tingkat keadaan awal masing-masing. Kemudian kita tunjukkan bahwa konsekuensi dari asumsi tersebut adalah terbentuknya siklus yang melanggar pernyataan Kelvin Planck. Nah, contohnya, mari kita lihat kasus gesekan atau friction. Di sini misalnya kita mempunyai sistem termodinamika terdiri atas balok dan peluncurnya itu yaitu bidang miring. Nah, awalnya balok berada pada kondisi diam di ujung atas. Nah, kalau kita terapkan kesetimbangan energi, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, di sini kita asumsikan bahwa tidak ada pengaruh energi kinetik pada proses tersebut. Tidak ada perpindahan panas dengan lingkungannya, karena kita lihat ini sekali lagi, sistemnya terdiri atas balok dan bidang miring, atau bidang peluncurnya itu bidang miring. Dan tidak ada kerja yang terjadi antara lingkungan dengan sistemnya. Maka kita akan melihat di sini bahwa perubahan energi dalam sistem ini dibalance oleh perubahan energi potensialnya. Balok akan meluncur ke bawah, kemudian balok tersebut meluncur ke bawah. Balok kan meluncur ke bawah. Nah, itu ada 3. Maka kita akan melihat di sini bahwa perubahan energi dalam sistem Maka kita akan melihat di sini bahwa perubahan energi dalam sistem ini dibalance oleh perubahan energi potensialnya. Baloknya kan meluncur ya ke bawah. Nah, kemudian balok tersebut akan meluncur ke bawah. Untuk mendemonstrasikan bahwa proses tersebut irreversible dengan pernyataan Kelvin Planck, sistem awalnya seperti pada gambar di sini. Nah, susunan kontrol kabel dan satu reservoir digunakan untuk membuat demo. Kemudian, proses ini, kita asumsikan bahwa proses sebaliknya terjadi tanpa ada perubahan pada lingkungan. Balok kembali secara spontan ke ujung atas, sementara energi dalam sistem turun ke energi dalam awal, yaitu UI tadi, dalam rumus tadi. Nah, proses kembalinya balok ke atas ini yang kita akan buktikan bahwa ini tidak mungkin terjadi, impossible. Kalau kita membuktikan bahwa proses kembalinya balok ke atas tidak mungkin terjadi, maka kita bisa katakan bahwa proses meluncurnya balok dari atas ke bawah itu adalah proses irreversible. Berarti itu terbukti ya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana proses reversible itu terjadi. Kita akan mendemonstrasikannya. Nah, proses dari suatu sistem itu adalah reversible jika sistem dan semua bagian dari lingkungan
dapat dikembalikan ke tingkat keadaan awalnya setelah proses itu berlangsung. Sekali lagi saya nyatakan bahwa proses reversibel ini hanyalah hipotesis. Nah, semua proses di kehidupan nyata itu adalah proses irreversibel. Nah, saya beri contoh. Kita analogikan proses-proses tertentu. Kadang dapat didekati sebagai suatu proses reversibel di dalam kehidupan nyata. Nah, misalnya, terdapat ayunan pendulum yang sedang berosilasi di dalam ruang hampa. Jika kita bisa meminimalisasi pivot gesekan pada pivot tersebut, kita bisa dekati proses ayunan pendulum ini sebagai proses reversibel. Nah, mungkin proses reversibel itu ya seperti yang dikatakan tadi, harus ada bantuan dari luar. Bisa dikatakan juga hipotesis karena kita dapat memanipulasi sebuah sistem itu agar reversibel. Nah, mungkin proses irreversibel dan reversibel yang saya paparkan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai siklus dan efisiensi mesin Carnot. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan siklus? Nah, siklus merupakan suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali ke keadaan semula. Nah, bisa dilihat dari gambar, itu merupakan contoh siklus dari siklus termodinamika. Nah, misalnya terdapat suatu siklus termodinamika yang di dalamnya melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isohorik. Sistem yang menjalani proses isotermal dari A ke keadaan B, kemudian proses isobarik dari keadaan B ke keadaan C, dan akhirnya proses isohorik yang membuat sistem menjadi ke keadaan awal, yaitu ke keadaan A. Nah, proses dari keadaan A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan akhirnya menjadi kepada keadaan awal. Nah, ini yang dimaksud dengan siklus. Nah, apabila siklus tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka kalor yang diberikan dapat diubah menjadi usaha mekanik. Nah, namun tidak semua kalor dapat diubah menjadi usaha. Nah, bisa dilihat dari gambar, kalor yang dapat diubah menjadi usaha yaitu pada bagian yang diarsir saja. Nah, berdasarkan gambar tersebut juga dapat dijelaskan bahwa besar usaha yang bermanfaat adalah luas daerah A, B, C, A. Nah, dalam secara matematis dapat ditulis dengan W sama dengan nRT dan V2 per V1 dikurangi P dikali V2 dikurangi V1. Nah, usaha yang bernilai positif jika arah proses dalam siklus itu searah putaran jarum jam, dan bernilai negatif apabila arah proses dalam siklus itu berlawanan dengan jarum jam. Nah, perubahan energi dalam atau delta U untuk satu siklus sama dengan 0. Atau berarti dapat dikatakan delta U sama dengan 0. Nah, karena kenapa delta U sama dengan 0? Karena keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Nah, pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Prancis yaitu Nicolas Leonardi Sadi Carnot memperkenalkan sebuah metode baru untuk
meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Nah, mesin efisiensi Sadi Carnot ini selanjutnya dikenal sebagai siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini terdiri atas 4 proses, di mana 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Bisa dilihat dari gambar, itu merupakan contoh siklus Carnot. Nah, di mana dapat dijelaskan dari gambar tersebut bahwa proses yang pertama yaitu proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Nah, pada proses ini sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir T1 dari reservoir yang bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Nah, selanjutnya proses yang kedua yaitu proses BC adalah pemuaian adiabatik. Nah, selama proses ini berlangsung suhu sistem turun dari T2 menjadi dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Dan selanjutnya yaitu proses CD adalah pemanfaatan isotermal pada suhu T2. Nah, pada proses ini sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah yaitu T2. Nah, yang terakhir yaitu proses DA. Nah, adalah pemanfaatan adiabatik. Nah, selama proses ini suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha dari WDA. Nah, siklus Carnot ini merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi. Yang selanjutnya disebut dengan mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram PV. Nah, mengingat selama proses siklus Carnot ini sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum 1 termodinamika yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Dapat diturunkan menjadi Q1 dikurangi Q2 sama dengan 0 ditambah W, dan menjadi W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting. Nah, untuk mesin kalor, efisiensi mesin dibaca eta ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Nah, mesin Carnot ini merupakan efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya ada dalam teori. Artinya tidak ada mesin yang mempunyai efisien melebihi efisiensi mesin Carnot. Nah, berdasarkan persamaan tadi terlihat bahwa efisiensi mesin kalor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua tandon atau reservoir. Nah, untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tandon T2 itu harus sama dengan 0 Kelvin. Hal ini dalam praktik tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu,
mesin Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Hal ini disebabkan proses Carnot merupakan proses yang reversibel, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel atau tak terbalikan. Sekian pemaparan materi mengenai hukum kedua termodinamika ini sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyajian materi yang disampaikannya itu kurang tepat atau kurang memuaskan bagi viewers penonton ini. Semoga menjadi ilmu tambahan untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.